Tapi kalau hati kita busuk, sedekah apaan? Biarpun sedekah, gak nutup aurat. Nah, beda kan? Hati yang penuh cinta itu beda memandangnya. Di dalam pengabdian kepada Allah berbuat baik, tidak ada yang sempurna dari semua bangsa manusia ini, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang baik, dermawan, tapi masih buka aurat misalnya. Ada orang menutup aurat rapi, tapi pelit. Gak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ini kaidah umum. Siapa yang sempurna? Hanya baginda Nabi yang sempurna dalam melakukan kebaikan. Cuma di situ ada kaidah yang lain, bahwasanya sering-seringlah kita mencari kekurangan kita sendiri. Semuanya kalau punya prinsip ini sempurna nanti. Menuju kesempurnaan. Biarpun tidak ada sempurna yang hakiki. Yang sempurna kecuali Nabi dan hamba-hamba pilihan Allah. Jadi hendaknya kita sibuk mengurusi kekurangan diri kita sendiri, agar kita tidak sibuk mengurusi kekurangan orang. Satu. Untuk membuat peningkatan, apa yang harus kita lakukan? Terus peningkatan. Kemudian, yang selanjutnya, jika kita melihat kekurangan seseorang, yang harus kita hadirkan adalah makna kasih sayang dan cinta. Anda melihat seseorang mempunyai kekurangan. Ada orang mabuk, ada orang judi, ada orang membuka aurat dan sebagainya. Apa yang harus ada di dalam hati Anda? Makna kasih dan cinta. Sayang. Bukan merendahkan. Sebab makna kasih inilah yang menjadikan Anda berkomentar baik tentang orang tersebut, biarpun dia melakukan kesalahan. Contohnya, dia enggak menutup aurat, astagfirullah, enggak menutup, tapi dia punya sedekah, semoga diterima oleh Allah. Jadi begitu. Tapi kalau hati kita busuk, sedekah apaan? Biarpun sedekah, enggak nutup aurat. Nah, beda kan? Hati yang penuh cinta itu beda memandangnya. Ada orang menutup aurat rapi banget, tapi belit banget yang tadi itu. Ayo, kalau Anda punya penuh kasih dengan dia, Anda akan berkata apa? Dia sudah menutup aurat, tapi pelit banget. Ya Allah, semoga dengan auratnya yang tertutup itu, jadikan dia dermawan. Begitu. Ya Allah, semoga dengan sedekahnya itu dia bisa menutup auratnya, ya Allah. Jangan merendahkan. Nah, kadang-kadang kita ini kan, maksudnya kita kadang-kadang marah. Sedekah apaan? Biarpun sedekah banyak tapi enggak menutup aurat. Lah ini kan sudah hati busuk kita. Beda ya cara pandang. Nah, kemudian apakah bisa diterima? Oh, beda-beda ini permasalahannya. Bisa sedekahnya diterima, tapi dosanya juga diterima oleh Allah. Bisa jadi. Orang melakukan salat. Ya, orang melakukan salat. Tapi dia juga punya kejahatan yang lainnya. Punya dosa. Salatnya bisa diterima. Seperti yang biasanya kalau di bulan Ramadan, gimana Buya ada orang puasa tapi gak sholat? Nah ini langsung kan satu sekaligus ini. Gimana, apakah puasanya bisa diterima? Jawabannya, semoga puasanya diterima. Sholatnya gimana? Gak sholatnya? Oh, diterima juga itu dosanya. Cuman kalau cara pandang ahli iman begini, ya Allah, semoga dengan puasanya itu, ya Allah, jadikan dia ahli sholat. Begitu. Amal sendiri, dosa sendiri. Jadi bukan berarti setiap dosa langsung hapus begitu. Kita punya amal baik tentu ada dosa, kan begitu. Apakah gara-gara dosa lo gak diterima? Enggak begitu rumusnya. Memang ada dosa yang menghabiskan amal. Contoh menggunjing, menghabiskan amal. Nah, itu. Jadi baik. Kita banyak melihat orang yang membuka aurat tapi dia dermawan. Kan gitu. Pandang dengan penuh kasih. Doakan, ya Allah,
semoga dengan kedermawanannya Allah tutuplah auratnya dia ya Allah. Bukan Anda rendahkan. Tapi untuk Anda yang dermawan lalu Anda tidak menutup aurat, jangan sombong dengan amal Anda. Itu yang menjadi sebab amal Anda tidak terima. Ini nasihat bagi yang melanggar. Ini nasihat kan beda-beda. Ini harus, kalau Anda sombong, yang penting hati saya kan dermawan, yang penting hati saya masalah. Yang penting hati saya. Ini kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad. Orang sudah nggak pakai kerudung, dinasihati malah bilang yang penting hati saya. Jadi Siti Fatimah hatinya jelek, harus menutup aurat yang rapi-rapi begitu, Tapi kalau orang insaf begini, astagfirullah, iya ya, saya belum bisa menutup aurat saat ini, Allah ampuni saya ya Allah, tinggal ngomong gitu. Tapi lihat, ada pernah dengar yang penting hatinya kan, berarti yang pakai kerudung hatinya busuk semuanya begitu. Nggak sadar dia merendahkan orang yang pakai kerudung lah ini. Nah ini nasihat juga bagi yang tidak pakai kerudung tapi dermawan, ya. Sekarang kita perlu ngoreksi diri kita sendiri-sendiri. Kalau ada saudara kita ya dermawan lah kok nggak pakai kerudung, buka aurat, doain ya Allah semoga dengan kedermawanannya tutuplah aurat dia ya Allah. Kan begitu. Ngelihat si kerudungan pakai cadar sekalipun, ini solehah semuanya, ini contoh lah ya. Kok pelit, kikir ya, tinggal ya Allah dia telah menjaga dirinya ya Allah, maka kami mohon jadikan dia orang dermawan. Ini gitu. Jangan memandang orang dengan pandangan picik merendahkan. Apaan tuh? Sedekah apaan? Kerudungan yang enggak. Biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan yang memang perlu ditekankan pemahamannya. Misalnya lagi contohnya, mana lebih baik Bu ya? Nggak pakai kerudung tapi nggak pernah gunjing, atau pakai kerudung suka gunjing? Nah ini orang mau merendahkan orang lain. Ini pertanyaan ini nggak bisa diterima. Saya nggak terima pertanyaan begitu tuh. Iya, kalau sudah pakai kerudung kok menggunjing, ya semoga dengan kerudungnya menjadi tidak menggunjing. Yang satu lagi, masya Allah kalimatnya lembut, nggak pernah menggunjing, tapi nggak pakai kerudung, doain semoga dengan akhlaknya yang baik, lesannya yang baik, semoga bisa pakai kerudung. Jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan ingat, jangan sombong dengan amal baikmu. Itu menjadi engkau tidak diterima oleh Allah. Allahu a'lam bishawab.